Seandainya uang yang dikorupsi tersebut digunakan untuk membiayai usaha, maka mampu memberikan modal sebanyak 32.000 pelaku usaha dengan modal 5 juta rupiah per kepala. Kini, KPK telah berhasil mengibahkan harta dan barang rampasan yang disita dari mantan Bupati Bangkalan itu senilai 62,53 miliar rupiah. Atas perbuatannya ini, Fuad harus mendekam selama 13 tahun di dalam penjara hingga tutup usia. Anda tak perlu ragu dengan potensi alam yang ada di Indonesia. Ada hutan, laut, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Semua melimpah ruah dan harus dikelola. Namun, bukan rahasia umum bila sumber daya alam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke tersebut tak hanya memperkaya negara, tetapi juga pejabat daerahnya. Dari sekian banyak cekungan gas yang tersebar di Indonesia, kami akan ajak Anda ke Kabupaten Bangkalan, Madura. Pada 2 Desember 2014, mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ditangkap KPK. Fuad Amin Imron, yang sebelumnya juga menjabat Bupati Bangkalan selama 1 dekade ini, digelandang terkait kasus suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik tenaga gas Gili Timur di Bangkalan dan Gresik. Suap diterima Fuad dari PT Media Karya Sentosa, perusahaan pialang yang ikut dalam kontrak jual beli pasokan gas. Direktur PT MKS, Antonius Bambang, diketahui memberikan kepada Fuad Amin secara rutin selama bertahun-tahun dari hasil penjualan gas alam. Setoran bulanan terus naik dan naik. Berawal dari kisaran 50 juta rupiah per bulan hingga menjadi 200 juta rupiah per bulan dan akhirnya terus naik menjadi 600 juta rupiah per bulan sejak Maret 2014. Luar biasa. Praktik penyelewengan ini nyaris tak pernah terendus publik sebelum transaksi suap Fuad dan Antonius Bambang dibekuk KPK. Fuad juga terbukti meminta jatah setoran yang diberlakukan kepada para pemangku satuan kerja perangkat daerah di Bangkalan sejak 2010 hingga 2014 yang mencapai 194,250 miliar rupiah. Bukti lain yang mengarah ke Fuad Amin adalah permintaan jatah untuk proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Bangkalan selama 2003 hingga 2010 senilai 20,1 miliar rupiah. Mantan orang nomor 1 di Bangkalan ini ternyata menuai cukup banyak kontroversi, lantaran kepemimpinannya tak hanya di soal kasus suap. Namun Fuad juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang ratusan miliar. Tak main-main, totalnya mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Diduga, uang-uang ini berasal dari hasil korupsi yang dikumpulkan dirinya sejak menjabat sebagai Bupati Bangkalan. Majelis Hakim menilai Fuad telah mengalirkan hartanya sejak tahun 2003 hingga 2014 ke penyedia jasa keuangan, asuransi, kendaraan bermotor, dan sejumlah tanah serta bangunan. Sejak ditangkap penyidik KPK, total harta Fuad Amin yang berhasil disita KPK sudah mencapai lebih dari 250 miliar rupiah. Jumlah sitaan yang sangat fantastis. Seandainya uang yang dikorupsi tersebut digunakan untuk membiayai usaha, maka mampu memberikan modal sebanyak 32.000 pelaku usaha dengan modal 5 juta rupiah per kepala. Kini, KPK telah berhasil mengibahkan harta dan barang rampasan yang disita dari mantan Bupati Bangkalan itu senilai 62,53 miliar rupiah. Atas perbuatannya ini, Fuad harus mendekam selama 13 tahun di dalam penjara hingga tutup usia.